Ayo teman-teman semua ikut magang untuk menambah ilmu, Untuk mendapatkan keterampilan teknis, menambah pengalaman baru, untuk menambah kompetensi baru, untuk menjadi sukses. Program pemagangan berbasis industri yang melibatkan dunia usaha menjadi salah satu upaya yang sedang digiatkan pemerintah Indonesia. Program ini tidak hanya memuluskan transisi dari dunia pendidikan ke dunia kerja, tapi juga memastikan kompetensi para pencari kerja sesuai dengan kebutuhan sektor industri. Panasonic punya slogan, making people before product. Menyiapkan pencari kerja tersebut untuk ready dan mudah mendapatkan pekerjaan nantinya. Golden Rules dari Archipelago mempermudah dalam pelaksanaan pemagangan. One cup, one customer at a time. Nilai-nilai perusahaan ini menjadi basis dalam struktur program pemagangan berbasis industri yang berkualitas. Dalam program ini, perusahaan maupun peserta pemagangan memiliki hak dan kewajiban seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020. Dukungan penuh dari manajemen menjadi kunci kesuksesan pelaksanaan program pemagangan berbasis industri yang bertujuan memperkuat kompetensi dan daya saing modal manusia Indonesia. Dukungan dari manajemen sangat baik. Kita melakukan alignment yang cukup jelas di awal ya tentang maksud dan tujuan dan apa benefit yang bisa kita dapatkan, apa kontribusi terhadap society, terhadap pencari kerja dan terhadap pemerintah yang bisa kita berikan. Tidak hanya memastikan adanya dukungan manajemen, perusahaan-perusahaan ini memperluas insentif yang diberikan kepada para peserta dalam pengembangan karir dan kehidupan mereka. Kopi Kenangan memiliki Learning and Development Department yang bertanggung jawab terhadap proses pembelajaran dan pengembangan karir Kenangan Academy, merupakan perwujudan dari customer obsession dan komitmen kami terhadap kualitas. Di era digital ini, Kopi Kenangan diluncurkan learning platform yang kami sebut dengan Kenangan Academy Learning Management System, di mana kami mengkombinasikan self-learning dan online-offline training tergantung pada materi yang disampaikan. Kita melatih dari putra-putra daerah, kita jadikan mereka kompeten, kita jadikan mereka entrepreneur. Mungkin kita berangkatkan mereka ke Jepang, sehingga mereka kembali ke Indonesia, bisa memberikan ilmu pengetahuannya, pengalamannya selama di Jepang untuk membangun negeri ini bersama-sama. Selain berbasis perusahaan, program ini dapat dilakukan melalui perusahaan pengelola yang membawahi sejumlah unit usaha seperti yang dilakukan Archipelago International yang mengelola rantai manajemen sejumlah hotel di kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Program-program yang dilakukan atau disiapkan oleh Archipelago International dengan hotel-hotelnya untuk menunjang program pelatihan atau pemagangan ini adalah yang pertama, pelatihan. Yang kedua, adanya standarisasi pembuatan program pelatihan itu sendiri. Yang ketiga adalah komunikasi bulanan atau report bulanan. Sebagai bagian dari struktur perusahaan, Serikat Pekerja memainkan peran penting sebagai garda depan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan pemagangan industri yang sesuai dengan standar ketenagakerjaan. perannya sangat konkret ya, karena teman-teman Serikat Pekerja bukan hanya sebagai pengurus, kebanyakan mereka juga menjadi bagian dari manajemen secara tidak langsung, leader-leader di pabrik gitu ya. Mereka bisa terlibat aktif dalam memberikan coaching, ya, monitoring, ya, motivasi. Kita yang tadinya cuma levelnya 1 ya, jadi tingkat 2. Mereka juga bisa menyampaikan ketika ada hal-hal yang kurang, misalkan pendidikannya yang akan diperkuat itu apa gitu ya, misalkan motivasi atau skill, mereka bisa memberikan masukan kepada HR untuk bisa menambah program-program tertentu sehingga program pemagangan itu dari waktu ke waktu itu mengalami perbaikan-perbaikan gitu, dinamis lah ya. Jadi banyak layer-layer komunikasi yang kita bangun di perusahaan ini sehingga kita sama visinya gitu, Serikat Pekerja dan manajemen punya arah dan tujuan yang sama, meningkatkan daya saing perusahaan kita dan tentu meningkatkan kesejahteraan kita.
Gerakan Nasional Indonesia Kompeten atau GNIK merupakan salah satu lembaga yang mendukung pelaksanaan program pemagangan industri. Lembaga ini mensosialisasikan penerapan program pemagangan yang berkualitas kepada perusahaan-perusahaan di Indonesia. Dalam program pemagangan ini, maka GNIK berperan sangat penting ya. Pertama adalah kita mengencourage semua HR practitioner di seluruh Indonesia dari semua sektor industri untuk take participating ya di dalam memberikan kesempatan pencakar untuk bisa ikut magang di perusahaan mereka. Yang kedua adalah GNIK memberikan pelatihan mentor dan koordinator pemagangan secara daring. Dan itu bisa diikuti seluruh Indonesia. Dan yang ketiga tentunya kita juga selalu memberikan masukan ke pemerintah dalam hal ini Kemnaker dan juga Kemendikbudristek bagaimana menjalankan pemagangan bagi para pencakar dan pemagangan bagi mahasiswa. Ya, GNIK juga terus mencari terobosan-terobosan ide yang sekarang ini lagi di-launch. Kita bekerja sama dengan Kubisa untuk menawarkan pemagangan digital. Kompetensi digital inilah yang kita akan bangun, kita akan ciptakan digipreneur di seluruh Indonesia. Salah satu upaya pemerintah untuk mendorong semakin meluasnya pelaksanaan pemagangan industri adalah pemberian insentif dalam bentuk super tax deduction atau STD dalam bentuk pemotongan pajak maksimal 200% dari biaya yang dikeluarkan untuk pelatihan vokasi. Salah satu perusahaan yang telah mendapatkan persetujuan untuk STD ini adalah Bridgestone Tire Indonesia pada bulan Februari lalu. Nama saya Denny Wahyu Sasongko. Di Bridgestone saya adalah Head of Talent Management, Organization Development, Knowledge Management, dan Vocational Training Center. 3 hal yang perlu diperhatikan perusahaan dalam pengajuan STD. Yang pertama, kita perlu mempelajari dengan seksama peraturan dan ketentuan tentang program pemagangan. Yang kedua, mendesain program dan menyiapkan infrastruktur yang sesuai ketentuan mulai dari standar kompetensi yang akan digunakan, desain kurikulum, instruktur, tempat pelatihan, dan lain sebagainya. Yang terakhir dan tidak kalah penting adalah kita perlu berkoordinasi dengan stakeholder terkait, baik internal maupun eksternal, seperti Dinas Tenaga Kerja, Dirjen Pajak. Untuk semakin memaksimalkan program pemagangan industri ini, perlu dilakukan peningkatan jumlah peserta dan kolaborasi yang lebih terkoordinasi. Kami berharap pemerintah memberikan jumlah peserta pemagangan yang jauh lebih besar. Jadi karena terbatasi jumlah kuota 20% itu, kita nggak bisa menampung semua instansi yang ingin masuk ke PMA itu. Misal dari masyarakat atau dari sekolah-sekolah yang di lingkungan sekitar. Pemerintah dapat terus menjalin banyak kerjasama dan kolaborasi dengan berbagai industri yang tersebar di seluruh Indonesia hingga mancanegara. Rekomendasi lain yang juga penting adalah penguatan sistem pemantauan dan evaluasi di tingkat perusahaan yang juga menyediakan mekanisme penyampaian keluhan dan aspirasi dari peserta pemagangan yang selama ini masih kurang dilibatkan dalam proses penyusunan dan peningkatan program pemagangan industri. Selain itu, perlu adanya pendataan industri-industri yang sudah menerapkan program pemagangan ini untuk rujukan dan replikasi. Ketersediaan tenaga kerja kompeten hari ini dan di masa yang akan datang menjadi tantangan besar bangsa ini. Dalam kesempatan ini kami mengajak seluruh industri, seluruh perusahaan untuk bersama-sama dengan kita semua melaksanakan pemagangan mandiri untuk memberikan kesempatan yang lebih banyak lagi kepada para pencari kerja untuk meningkatkan kompetensinya agar mampu bersaing di dunia kerja. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan melalui Permenaker nomor 6 tahun 2020 telah mempunyai payung hukum bagi para perusahaan yang ingin melaksanakan pemagangan. Ini sangat penting agar ada kepastian hukum baik itu dari sisi mitra penyelenggaranya yaitu perusahaan dan juga para peserta pemagangan. Yang kedua, peran yang juga kita dorong saat ini adalah bagaimana perusahaan dapat memanfaatkan super tax deduction berupa insentif dari pemerintah bagi mereka yang terlibat dalam pelaksanaan peningkatan SDM pekerja, termasuk di dalamnya dalam program pemagangan. Saya ingin mengajak para teman-teman pelaku usaha untuk melakukan program pemagangan yang dimana menurut saya sangat win-win terhadap perusahaan, pemerintah, dan juga SDM Indonesia. Perusahaan bisa mendapatkan talent
dan SDM Indonesia bisa level up dan semoga bisa membanggakan Indonesia. Pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas bukan hanya tanggung jawab oleh pemerintah, tapi Serikat Pekerja juga punya tanggung jawab besar untuk bagaimana membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Pemagangan adalah salah satu cara metode yang efektif untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Mari kita dukung program pemagangan, terutama pada bidang industri pariwisata atau perhotelan, untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkompeten pada bidangnya, agar sesuai dengan kebutuhan hotel saat ini dan ke depannya. Kami Panasonic Manufacture Indonesia mengajak pelaku usaha dan industri di Indonesia untuk bisa berperan serta melakukan pemagangan sebanyak-banyaknya sehingga kita berkontribusi terhadap usaha pemerintah di dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengentaskan kemiskinan. Jadi tidak ada kata tidak lagi. Mari kita bersama-sama membangun Indonesia ini melalui pemagangan yang merupakan salah satu terobosan kita untuk melompat jauh. Mari kita bersama-sama melompat sejauh mungkin.